Seperti itu maksudnya. Jadi keterbukaan itu sangat baik. Kejujuran sangat baik. Cara apanya nih? Cara memperbaiki atau ya tugas pertama, kalau ada orang yang berbuat kesalahan tadi misalnya orang menikah, dia selalu bohong terus diingatkan oleh pasangan hidupnya. Tapi tetap aja melakukannya. Bagaimana cara memperbaikinya? Memang ini berarti sudah tabiat ya. Iya hadis. Hadis sahih itu. Yang tadi yang masa kata bukan itu hadis sahih. Tapi saya lupa diriwayatkan oleh siapa, tapi hadisnya sahih. Kalau pasangan kita berbohong terus, sudah kita nasihatin, tetap aja nggak mau. Apa yang harus saya lakukan? Yang penting kita harus tahu, yang pertama adalah kalau saya ingkar mungkar, yang wajib adalah yang pertama. Artinya waktu kita sudah nasihatin, nggak bohong itu nggak baik, begini berdosa segala, udah berarti gugur kewajiban kita. Selebihnya kan sudah sunnah ya, sudah sunnah. Itu dulu yang kita harus pahami. Yang kedua, kita bantu dengan doa, semoga Allah SWT berikan hidayah. Yang ketiga, kalau tetap saja misalnya dia berjalan, ya jangan hidup sama-sama. Ini pilihan terakhir ya, opsi terakhir. Lebih baik kita cut sekarang daripada jadi PR terus. Ini sampai kapan saya mau dibohongin gitu. Kan gitu, kalau sudah nasihatin, sudah lurusin, tapi tetap bohong, yang sudah di-cut aja, sudah selesai. Daripada harus terus-menerus gitu kan. Makanya saya sering titik beratkan, kalau cari pasangan, memang dari awal. Kata ulama gini, haknya anak nomor satu ya, mencarikan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Haknya anak tuh, anak belum lahir nih, kita belum nikah, harus mencari ibu. Saya kalau nikah dengan seorang wanita, saya harus tahu, berhubungan biologis pasti, sperma saya akan ke dia, akan lahir anak dari dia akan jadi ibu anak saya. Seburuk apapun dia pembohong kah, dia naudzubillah pezina kah, tetap dia adalah ibu anak saya. Salah pilih, salah ini. Seorang perempuan juga begitu. Begitu dia tahu dia menikah, pasti akan hubungan biologis. Laki-laki ini spermanya akan menjadi anak dan akan jadi ayah anak saya. Seburuk bagaimanapun dia, anak kita akan dinisbatkan kepada dia. Salah milih dari awal, salah semua nih. Kalau sudah terlanjur terjadi, apa boleh buat tadi? Sudah kita kasih opsi ya, nasihatin, lurusin, selebihnya berdoa kepada Allah. Kalau tidak bisa maka di-cut. Lebih baik kita cut sekarang daripada berterus-terus menerus gitu kan. Kan sudah pernah saya bahasakan, rumah tangga adalah bahtera baru. Suami adalah pimpinannya, kaptennya, istri adalah wakilnya, bukan pegawainya. Sama-sama naik, jangan naikkan ronsokan ke atas kapal. Kita buru bawa piring baru, sendok baru, yang jangan bawa piring bekas, jangkar kotor, rusak semua kapalnya. Jadi memang harus betul dari awal. Masih banyak kok, kami bisa berdoa kepada Allah, minta diberikan petunjuk. Allah SWT. Rata-rata subhanallah orang berumah tangga ini yang punya masalah ada dua alasannya. Pertama, dia mulai rumah tangganya dengan kemaksiatan. Dimulai pernikahannya dengan pacaran, bebas, sampai berzina. Pasti ribut rumah tangganya, pasti, nggak mungkin nggak. Dimulai dengan kemaksiatan, gimana enggak? Kalau mereka dua-duanya taubat nasuha dari perbuatan itu, bukan satu pihak saja, maka insya Allah akan bisa perbaiki rumah tangganya. Tapi ingat, dosa tetap berefek. Dosa tetap berefek. Minimal akan datang cobaan. Yang kedua, ya, selain dia mulai maksiat, ada banyak orang sudah tahu pasangannya ini memang tidak baik gitu. Sudah sering bohong, tahu, tidak sholat, tidak tutup aurat, suka main perempuan kalau laki-laki selingkuh. Lalu tetap nikah, kenapa? Oh karena gagah misalnya, oh karena kaya. Tetap nikah sama perempuan itu, nanti dia sayang, tuntun dia supaya pakai jilbab. Akhirnya kan ada PR tuh. Otomatis setelah rumah tangga dia punya PR. Sementara kapal rumah tangga ini jalan, ada ombak, ada lika-liku kehidupan yang dilalui. Harus kita dengan pasangan ini memang kokoh, saling gandengan tangan supaya sama-sama bisa melalui tantangan itu. Tapi kalau sudah ombak di luar ini gangguan di masyarakat besar, di dalam kapal juga banyak barang-barang yang rusak, makanannya basi, pakaian yang dipakai robek gitu kan.
piring-piringnya semua bekas, jangkarnya sudah berkarat, nggak bisa dia dipakai alat-alatnya. Kan jadi masalah. Kita pun mau menyelamatkan diri di tengah nanti bahtera lagi jalan susah. Paling gampang pecah rumah tangga itu kalau memang dasarnya sudah rusak nih, banyak PR-PR. Nanti pada saat ada cobaan di tengah-tengah, langsung itu barang-barang rongsokan ini menjadi ya, merusak semua yang lainnya. Jadi yang sudah begitu. Qadarullah kalau sudah terjadi ya, tapi kalau belum terjadi maka baik. Kalaupun sudah terjadi, maka ajak pasangan kita untuk bertaubat. Insya Allah selama suami istri itu bertaubat nasuha kepada Allah, yang lalu-lalu dimaafin sama Allah, bisa dimaafin. Tapi semua dosa butuh pembersihan. Bisa dicoba, diuji dengan apa, penyakit, diuji dengan ini, kekurangan harta, diuji sama Allah. Karena memang ada dosanya sebelumnya harus dibersihkan gitu. Jadi tadi minum racun, saya tidak sengaja, saya tidak tahu, tapi racun tetap berefek, harus dibersihin. Tidak sengaja, saya tidak ada masalah sama tetangga, tapi tetangga saya sihir saya. Ya tetap saya kena kan gitu. Walaupun saya tidak ada masalah sama dia, harus tetap berobat. Saya salaman sama orang yang sakit flu. Saya nggak niat apa-apa, niatnya baik kok. Tapi dia flu, dia baru bersihin hidungnya, tidak pakai tisu. Ada bekasnya dipegang, bakterinya pindah, kita flu juga. Setelah flu, nggak boleh lagi salahin, sudah selesai. Apa jalan keluarnya gitu kan? Jadi gitu. Ada lagi? Baik. Baik, tapi saya tidak tahu ini ya, kenapa dari dusta ke nabi jadi masalah rumah tangga ini. Baik, saya jawab, nggak masalah. Jadi begini, hadis Nabi SAW pertemukan satu-satu ya, yang berbunyi iblis punya singgasana di lautan, dan setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang minum khamar, berzina, dianggap biasa. Nanti ada yang cucunya mengatakan saya baru membuat suami istri cerai, didudukan di sebelahnya, bukan dapat piala, didudukan di sebelah iblis di singgasana. Ada sebagian ulama mengatakan lanjutan atharnya itu atau hadisnya itu dikatakan dia diberhentikan bertugas. Nah, dianggap prestasi tertinggi bagi iblis. Baik, ini dulu sebuah hadis. Hadis yang lain ada berbunyi kata Nabi SAW, perbuatan yang halal yang paling Allah benci cerai. Baik, ini ada dua hadis ya. Bagaimana mempertemukan dua buah hadis ini? Satu sisi iblis paling suka dengan perceraian. Sisi yang lain Allah masih membolehkan cerai, walaupun itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan halal yang dibenci adalah cerai. Artinya perbuatan halal boleh, karena cerai dalam Islam adalah solusi. Baik, bagaimana mempertemukannya? Kata ulama, yang dimaksud dengan iblis memperceraikan ini, memang dia akan berusaha. Kalau di luar rumah ada prajuritnya dia 10 yang menggoda kita, maka di dalam rumah ditaruh 1000. Banyak hal yang bisa jadi masalah. Misal suami istri biasa SMS-an, saya pergi pamit ya, suaminya bilang misalnya, atau istri bilang saya pamit. Biasanya mereka kirim SMS dengan ada kata-kata sayang. Sekali saja lupa sayang, suaminya lagi lampu merah, macet, ya udah saya mau keluar ke sini, sayang ya. Terus suaminya jawab lupa, iya baik silakan. Nggak ada sayang, itu sudah cukup untuk 2 hari kita nggak tidur sama-sama. Loh iya, pulang nanti kenapa kamu nggak tulis sayang gini? Tadi lampu merah, memang alasan panjang lebar. Nah, gitu. Itu sudah bisa untuk membuat masalah gitu kan. Dan biasanya setan itu kalau seperti saya sering berikan contoh, kalau kita lagi ditusuk oleh musuh, kan setan musuh, ditusuk di perut kita, dia bukan gores, tapi ditusuk dan diobrak-abrik. Dan sekali kita luka, dia berusaha luka itu nggak sembuh, nanti diserang lagi pundak kita, diserang lagi kepala kita gitu kan. Dan ini tidak boleh kering luka ini. Satu kali kita buat dosa, dibiarin buat dosa terus gitu. Baik, sekarang setan berusaha untuk itu, target utamanya untuk menceraikan. Dan kalau berhasil berarti itu prestasi tertinggi. Memahaminya kata ulama adalah masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga memang tidak ditanggapi secara syar'i, nggak dikembalikan secara syar'i. Bagaimana secara syar'i? Siapa yang salah, ngaku salah.
Siapa yang benar memaafkan. Itu baru bisa jalan rumah tangganya itu, karena manusia berbeda. Saya hidup 30 tahun di rumah tangga sama orang tua saya dengan pola makan, pola pikir, gitu. Lingkungan, istri saya 20 tahun, 25 tahun hidup di satu lingkungan dengan pola makan, pola pikir, lalu kita bersatu. Tiba-tiba mau disulap seperti sama yang apa yang kita harapkan, nggak bisa. Pasti ada hal-hal yang harus disinkronkan gitu kan. Sebagai kalau perlu kata ulama, seumur dia, seumur itu pula baru kita bisa sesuaikan diri. Setiap hari itu masa ta'aruf dalam rumah tangga. Maka ada orang setelah 10 tahun baru bilang, kok saya baru tahu kok gini gitu. 10 tahun jalannya, memang wajar. Kan gitu. Wah, itu sangat wajar. Kok saya baru tahu kalau kamu berteman sama ini? Ya memang wajar. Karena kan kita dalam setiap hari itu konsepnya masih ta'aruf namanya. Orang setelah menikah itu masih berkenalan terus dengan pasangannya itu. Bukan berarti sudah tahu, enggak. Cara makan dia, mungkin nanti setelah 5 tahun baru kita tahu ternyata dia gemar makan ubi goreng ya. Mungkin dari awal nikah nggak pernah sampaikan. Misal, ada hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak diketahui gitu. Nah jadi memang sinkronisasi ini butuh waktu. Nah dalam masalah sinkronisasi ini kata ulama, sering syaitan tunggangi untuk merusaknya. Rumah tangga itu dirusak. Nah makanya butuh satu kaidah penting dalam agama. Dalam rumah tangga kita harus tahu, kalau kita salah, akuin tadi. Jangan ditunda, jangan nginep. Maaf ya, tadi saya salah. Saya gini, udah maafin ya, selesai. Yang benar, jangan mentang-mentang benar, oh saya nggak mau. Oh marah, buang muka, tetap nggak mau. Enggak. Ya udah saya juga maafin, insya Allah nggak terulang ya. Udah selesai, tutup pada saat itu. Dan syaitan tidak mau itu. Nah biasanya yang paling banyak membuat berhasil cerai gara-gara masalah begini. Masalah yang memang sebenarnya ada umumnya gitu kan. Nah kalau ini yang menjadi penyebab perceraian, maka berarti prestasi tertingginya iblis. Karena dasarnya masalah-masalah sepele, masalah mungkin tradisi pola makan, pakaian gitu kan, mungkin cara ngobrol gitu. Nah ada hal-hal yang bukan masuk dalam prestasi iblis. Misal dasarnya suaminya nggak sholat, istrinya nggak tutup aurat, pelanggaran syar'i. Tadi orang sering bohong, mukul, banyak hal, menipu, gitu kan? Rekayasa apa gitu. Hidupnya memang sudah begitu. Nah ini memang dasarnya, kalau biasanya kalau orang-orang seperti ini dari awal berumah tangga memang dia sudah tahu dia akan cerai. Biasanya begitu. Memang dia lalui, dia sudah tahu dia penipu misalnya, maka dia tahu akan ada titik terakhir itu adalah perceraian. Mungkin pasangannya nikah sama dia nggak tahu. Nah, kalaupun terjadi perceraian kata ulama, ini beda. Ini masuk kepada hadis tadi. Perbuatan yang halal yang Allah benci adalah perceraian. Artinya dia bukan prestasi iblis. Karena memang dasarnya Allah nyuruh dia untuk tinggalin itu. Boleh pasangan. Sampai Ibnu Utsaimin mengatakan begini. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, kalau ada seorang muslimah, mukminah, suaminya nggak sholat, sudah diingatkan tidak mau juga sholat, dia sudah punya hak untuk mengajukan perceraian. Karena pelanggaran agama. Kalau enggak akan terus masalah dalam masalah sholat. Jadi gini Bu, dunia ini sebentar dan cuma kemasan. Rezeki itu Allah yang kasih. Perlu kita tahu satu hal dalam masalah rezeki ya. Rezeki ini sesuatu yang telah Allah tentukan. Definisi rezeki itu gini, apapun yang dibutuhkan manusia adalah rezeki. Bisa udara yang dihirup, bisa air yang diminum, bisa makanan yang dimakan, bisa pakaian yang dikenakan, bisa anak rezeki, pasangan hidup, orang tua, teman-teman, semua bisa rezeki. Termasuk diantaranya adalah uang atau harta. Itu rezeki. Jadi salah kalau ada orang patok rezeki itu hanya uang. Jadi hanya salah satu substansialnya. Dia lupa yang lainnya semua rezeki. Ada poin penting dalam masalah rezeki Bu ya. Semua rezeki sudah Allah tentukan. Dia tidak bertambah, dia tidak berkurang. Itu dulu kaidahnya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali semua rezeki yang telah Allah tentukan dikasih ke dia. Kita ini gak mungkin meninggal kecuali semua rezeki akan datang kepada kita, pasti yang sudah ditentukan sama Allah. Kalau ingat saya pernah kasih contoh ya,
Pernah gak ibu-ibu berpikir waktu kita masih bayi di rahim ibu makan dari mana? Gak pernah. Kita cuma tahu ibu kita capek ngunyah, melalui plasenta kita ambil sarinya kan. Pernah gak kita berpikir waktu masih anak-anak, seperti mungkin anak-anak kita, mereka tinggal tahu ada baju, ada makanan. Bahkan kadang-kadang mereka marah dengan orang tuanya kan, mana susu saya, mana baju saya. Dia nggak pernah berpikir dari mana itu didapatkan. Kenapa? Karena Allah sudah tentuin rezekinya. Herannya kenapa setelah kita dewasa kita khawatir rezeki dari mana ya? Sebenarnya sama saja itu. Keadaan kita masih waktu bayi di rahim ibu, keadaan kita waktu masih di anak-anak sama dengan keadaan kita pada saat sekarang. Bedanya kita sekarang itu bergerak, kita mencari. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada orang, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, mengembangan perkara kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rezeki seperti burung yang keluar pagi, kemudian dia balik sore hari sudah bawa makanan buat anaknya, gitu kan? Jadi kaidahnya adalah rezeki kita tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dan sudah Allah tentuin. Dan yang penting juga ibu-ibu sekalian, tidak pernah rezeki kita diambil oleh orang lain. Gak ada ceritanya rezeki kita jadi orang lain, gak ada. Dan kalau sudah Allah inginkan melalui si fulan, maka akan datang melalui fulan. Tiba-tiba tetangga ngantarin makanan, kita nggak pernah programin, nggak pernah minta, nggak pernah pesan, diantarin. Memang sudah rezeki kita. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, aku akan selalu tenang karena dua hal. Yang pertama adalah karena Allah Tuhanku telah menentukan ajalku tidak akan bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat. Artinya kalau umur kita 60, walaupun umur 59 ditabrak mobil, truk, dikeroyoki 1000 orang, selama belum 60 tahun tidak akan mati. Itu penentuan ajal. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Walaupun sudah 60 tahun kita olahragawan, makanannya sehat, semuanya tetap mati. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, aku selalu tenang hidup dunia ini karena pertama ajalku sudah ditentukan. Artinya apalagi aku harus pikirin gitu. Jalani aja sudah. Toh ajal akan datang. Yang kedua, rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Nggak akan ke orang lain, nggak mungkin. Allah SWT sudah disebut yang di lubangnya dan seterusnya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melihat ibu-ibu sekalian ular. Beliau lagi jalan ada ular. Ular ini buta matanya. Ibnu Qayyim lihat ular ini buta karena matanya ditutup dan dia merayap gitu. Dekatnya Ibnu Qayyim. Kalau dia tahu ada manusia dia pasti pindah gitu kan. Tapi karena dia buta dia nggak tahu. Ibnu Qayyim diam. Lalu ular itu tiba-tiba tertempel tubuhnya di pohon lalu naik ke atas pohon. Lalu Ibnu Qayyim bilang, saya ingin tahu bagaimana Allah kasih rezeki ular ini gitu. Pas dia naik ke atas, ternyata waktu Ibnu Qayyim lihat ke atas di dahan yang sedang dia naik ular itu ada satu ekor burung lagi bersihin sayapnya. Dia tidak sadar kalau ular ini sudah di sebelahnya. Ular ini tidak tahu kalau ada burung gitu. Dua-dua tidak saling tahu ya, tapi si ular ini mencium ada mangsa. Kemudian dia menyerang, tiba-tiba burung itu dimakan sama dia. Lalu Ibnu Qayyim bilang, subhanallah, yang telah mengatur rezekinya ular yang buta. Dia nggak programin tadi naik pohon tuh, tapi tiba-tiba bisa naik pohon dan makan di situ. Seperti itu Allah SWT berikan rezeki, gitu kan? Allah SWT berikan rezeki dari tempat kita tidak sangka. Cuma kadang-kadang kita masih khawatir. Kita akan terbawa pintu khawatir yang sangat berlebihan gitu. Sehingga membuat kita ragu. Baik, kalau kita kembali ke pertanyaan tadi. Misal ada seorang suami tidak sholat. Dia sholat iya, tapi nanti diingatin baru sholat. Saya tidak katakan langsung cerai. Enggak. Nasihatin, lurusin, silahkan. Tapi kalau terus menerus begitu kebiasaannya. Apalagi kalau sampai anaknya menjadi patokan misalnya. Ayah nak sholat nak, ayah aja nggak sholat misal. Kan jadi masalah buat kita. Akhirnya kan anak pun yang kita didik jadi terbentuk begitu. Ya kalau anak-anak bisa dukung misalnya kan. Ya anak-anak itu ayah nggak sholat karena ayah belum paham atau ayah. Udah, kan susah, membahasnya gimana? Ayah nggak paham, ayah gini. Nanti ditanya lagi, kok ayah sudah dewasa nggak paham ya? Dan seterusnya lah, ya panjang lebar. Kalau memang kita melihat bisa bertahan untuk memperbaiki, silahkan. Misal, ada seorang sahabat laki-laki bilang begini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, istri saya tidak pernah menolak jamahan tangan laki-laki. Kata para ulama hadis, bisa saja istrinya ini adalah pelacur, suka sama laki-laki sembarangan, atau pergaulannya bebas, tidak berzina, tapi siapa saja laki-laki diajak ngobrol, bercanda, gitu-gitu. Sahabat ini bilang,
Ya Rasulullah, istri saya tidak nolak jamahan tangan laki-laki lain. Kata Nabi SAW pertama apa? Ceraikan dia. Perintah pertama, ceraikan. Karena kalau tidak jadi bahaya buat kamu. Terus kamu sakit hati tiap hari gitu. Untuk apa? Apa jawaban sahabat ini? Ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Artinya saya nggak bisa hidup tanpa dia nih. Cinta saya sama dia. Gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankanlah. Tapi dengan diperbaikin. Artinya boleh dipertahankan kalau emang kita anggap Allah kasih hidayah satu waktu. Tapi kalau ada seseorang, ada pernah ibu gitu mengatakan pada saya, Ustaz, saya sudah sekian tahun berumah tangga. Suami saya ajak sholat nggak mau, ada pengajian nggak mau, ini semua nggak mau, nggak mau. Sampai anak-anaknya jadikan patokan ayahnya. Gimana jalan keluarnya? Bolehkah saya minta cerai? Saya bilang boleh, gitu kan? Boleh minta cerai. Oh saya khawatir nanti kayak tadi misalnya khawatiran kalau cerai nanti nggak ada nafkah. Kan kewajiban nafkah dia kepada anaknya kan berjalan terus. Kalau anak ya, ya itu dosa dia sama Allah. Masalahnya itu. Kalau itu lain lagi bu. Kalau misalnya dia lupa anaknya itu nggak bisa karena tidak ada bekas anak. Bekas suami ada, bekas istri, tapi bekas anak nggak ada dan kewajiban nafkah dia sampai anak itu ya sampai dewasa gitu kan. Nah, laki-laki sampai balik, anak perempuan sampai menikah. Dan istrinya tetap diberikan nafkah sampai masa iddah. Kalau istrinya menyusui anak, masih dikasih nafkah sampai selesai menyusui, gitu kan? Dalam Islam begitu. Dan subhanallah rata-rata Allah SWT akan bukakan rezeki itu. Biasanya gitu. Berapa banyak ibu-ibu kita la qaddarallah misalnya dia bercerai kemudian dia mulai suaminya pun tidak pedulikan apa. Ada saja jalan yang Allah bukain tuh. Mungkin sederhana tapi menutupin. Makanya kata Nabi SAW tolak ukurnya begini. Siapa yang bangun pagi hari, kemudian dia punya makanan hari itu, dan badannya sehat, dia orang yang terkaya. Kenapa bu? Karena besok kita nggak tahu kita hidup atau tidak. Kalau hari ini ada makanan ibu bisa makan, badannya ibu sehat, itu sudah luar biasa. Prestasi tertinggi untuk hari ini. Besok kita lihat lagi, bangun tidur sehat lagi, ada makanan pokok, alhamdulillah, berarti ada lagi, gitu kan? Sudah tertutupi lagi hari itu. Begitu terus setiap hari sampai ajal datang kita nggak tahu, itu kan? Makanya jangan menjadikan tolok ukur kuantitas dari jumlah misalnya harta atau apa, itu nanti akan membuat kita, oh ya kalau saya cerai nanti biasanya saya dapat uang sekian misalnya. Kalau saya tidak, kalau saya bersama, kalau saya cerai mungkin tidak dapat. Jadi potokannya adalah kuantitas itu. Maka kita terus bertahan dengan masalah yang dihadapin terus. Sekali lagi, kalau memang dianggap bisa didakwai silahkan, nggak masalah. Tapi kalau ada orang yang tidak tahan, bolehkah dia minta cerai? Kan perempuan nggak boleh minta cerai tanpa sebab kan? Kan gitu. Nabi SAW bilang apa dalam hadis? Istri yang meminta cerai tanpa sebab syar'i, maka dilaknat oleh malaikat, gitu kan? Baik, sekarang kapan saya bisa minta cerai? Nah ini saya sebutkan tadi indikasinya. Kalau dia mukul, dia nggak berikan nafkah, kan gitu. Dia tidak sholat, melanggar, buat maksiat, nah itu semua, gitu kan? Dan insya Allah itu akan ada jalan keluar, akan ada jalan-jalan keluar dari Allah SWT. Mungkin gitu. Sudah? Baik, mungkin sampai sini dulu Bu ya. Hari Jumat soalnya. Sudah hampir jam 11. Persiapan untuk khutbah Jumat. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan dosa besar ke-10. Tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udhu dan tanpa rukhsah atau keringanan. Dan akan seperti ini bahasannya. Kalau seandainya bahasanya pendek, kita akan lanjut dengan beberapa dosa besar. Dan insya Allah juga nanti Pak Winarto di belakang sana nanti akan semua yang direkam ini akan diterbitkan dalam bentuk DVD. Oke, nanti juga bisa dimiliki gitu. Insya Allah kita rencana 76 dosa besar ini akan dibentukkan dalam bentuk DVD dan akan bisa diulangin, bisa direview, nanti dilihat lagi di rumah gitu kan. Mungkin begitu dulu. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.